Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita Zarabit Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, saya akan meneruskan tentang persiapan untuk pelaksanaan OSN SD dan SMP yang berbasis ANBK gitu ya. Kalau di video sebelumnya ini cara install komputer Proctor yang semi daring gitu. Nah, pada kesempatan kali ini tutorialnya cara download dan install komputer Proctor OSN SD dan SMP berbasis ANBK atau menginstal yang namanya Proctor Browser OSN. Ini yang full online teman-teman ya. Jadi ini untuk persiapan OSN ulang. Ini sifatnya wajib gitu ya. Nah, ini yang disebut namanya aplikasi OSN. Jadi aplikasi OSN itu ada dua. Satu komputer Proctor yang nanti dijadikan server untuk admin gitu ya, untuk operatornya. Yang kedua ada yang namanya komputer client. Nanti komputer yang digunakan oleh siswa untuk mengerjakan tes OSN ini. Jika memang tidak mempunyai Chromebook gitu, tapi yang mempunyai Chromebook pemberian Pusdatin pusat itu nanti untuk komputer kliennya menggunakan Chromebook yang pemberian dari pemerintah ya, bukan Chromebook yang beli sendiri. Intinya Chromebook yang sudah terdaftar di Pusdatin Kemdikbud gitu. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasannya aja. Jadi langkah pertama, teman-teman mendownload dulu ya. Silahkan masuk ke web ubk.kemdikbud.go.id dengan menggunakan username dan password ya. Username-nya itu NPSN, untuk passwordnya itu menggunakan kode registrasi pada waktu dulu pendaftaran OSN itu ya. Nah, untuk mendownloadnya teman-teman, ini di sini ada ya. Nah, di download berkas ini ada prerequisites ya, kita klik. Di sini perlu diperhatikan teman-teman ya. Nah, jika di laptop teman-teman atau komputer teman-teman itu 64 bits, maka yang di-download adalah Proctor Browser 64 bits gitu. Nah, kemudian untuk Exam Browser Client ini yang tidak mempunyai Chromebook tapi memakai laptop biasa yang akan digunakan untuk peserta tes gitu ya, untuk mengerjakan tesnya. Jika 32 bits, laptopnya ini yang ini, Exam Browser Client atau komputer client, komputer siswa ya. Nah, jika laptopnya itu 64 bits, maka yang ini, Exam Browser Client. Ini yang akan digunakan untuk siswa ya, aplikasi OSN siswanya ini. Jika memang menggunakan laptop gitu. Tapi jika tidak mempunyai Chromebook ya boleh menggunakan laptop gitu. Tapi jika mempunyai Chromebook, silahkan untuk komputer kliennya itu menggunakan Chromebook, karena di Chromebook sudah ada yang namanya Exam Browser, nanti terkoneksi secara otomatis. Tapi Chromebook yang pemberian dari pemerintah gitu ya, bukan Chromebook yang beli sendiri teman-teman ya, yang ada serial number dari Kemdikbud gitu. Nah, silakan nih ini diklik aja ya, di download untuk komputer Proctornya sebagai admin, server admin. Kalau ini untuk siswanya, jika memang tidak mempunyai Chromebook. Nah, jika semi daring, kalau semi daring ini yang ini sebagai adminnya ya, seperti di video kami sebelumnya. Nah, ini untuk VHD-nya, silakan ini di download. Nah, setelah di download ini tentunya akan masuk ke sini ya, ke menu download di sini. Nah, ini bentuknya masih masih RAR ya. Supaya aman teman-teman, ini semuanya itu dipindahkan ya, kan ini masih di download itu masih sistem ya. Nah, ini terutama yang Proctor Browser ini di cut boleh atau di copy juga boleh, supaya aman dipindahkan ke D. Jadi biasakan itu folder-folder yang penting itu dipindahkan ke D, nanti aman. Di sini silakan dibuat folder OSN 2024 gitu ya. Kemudian buat lagi folder yang namanya aplikasi OSN 2024, silahkan. Nah, di sini di paste ya.
silahkan di sini dipaste. Nah, ini saya sudah ya, silahkan dipaste. Nah, ini kan masih berbentuk RAR, teman-teman. Supaya nanti bisa dijalankan itu harus dibuat folder. Nah, ini yang Proctor browsernya ya, yang komputer Proctor. Namanya Proctor browser. Klik kanan di sini. Kemudian kita ekstrak di sini ya. Nah, maka akan berbentuk folder yang ini ya. Double klik. Nah, ini yang namanya Proctor browser. Ini nanti tinggal dijalankan aja gitu. Nah, tentunya supaya aman, supaya pada waktu pelaksanaan OS NSD ini nanti tidak ada kendala ya. Ini sebelum kita membuka ini atau menginstal ini, itu dibiasakan matikan dulu antivirusnya ya. Nah, silahkan keluar dulu nih. Silahkan keluar dulu. Nah, silahkan teman-teman keluar dulu. Nah, jika teman-teman mempunyai antivirus, silahkan antivirusnya itu dinonaktifkan ya. Contoh Semadaf ataupun yang lainnya gitu. Kalau saya ini laptop saya ini tidak ada antivirusnya. Saya ini murni bawaan dari apa? Dari pabrik laptopnya ya. Ini saya tidak ada antivirusnya. Nah, kalau ada silakan dinonaktifkan. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menonaktifkan yang namanya virus and threat protection ya. Di pencarian ketik aja di sini virus ya. Nah, yang ini virus and threat protection kita klik di sini. Nah, kemudian kita ke virus and threat protection, double klik aja di sini. Kemudian ke manage setting ya, manage setting kita klik. Nah, ini di off kan semua teman-teman ya. Ini saya sudah, ini di off kan, ini di off kan, ini di off kan, ini di off kan. Nah, setelah itu teman-teman ke sini. Ini penting ya, exclusion. Nah, ada add or remove exclusion kita klik. Nah, ini fungsinya teman-teman untuk mengkarantina ya. Kita tambah aja di sini, kita bentuknya folder ya. Nah, kita cari yang namanya aplikasi OSN tadi ya. Nah, yang ini. Nah, Proctor browser yang akan kita install ini kita karantina. Nah, sehingga nanti virus tidak bisa masuk. Jika ingin menghapusnya, jika sudah selesai nanti OSN-nya ya tinggal di remove aja. Nah, ini namanya exclusion. Jika virus and threat protection-nya sudah nonaktif semua, teman-teman ke firewall and network protection ya, tinggal ke sini. Nah, ini domain networknya ini di off kan, private networknya di off kan, public networknya di off kan. Pokoknya intinya di off kan semua, ini virus and threat protection dan juga firewallnya, silahkan. Supaya nanti diinstalnya itu lancar ya. Jadi pada waktu pelaksanaannya tidak ada gangguan. Nah, jika sudah dinonaktifkan semua, teman-teman ke sini lagi ya. Ke folder Proctor browser yang sudah di-RAR. Nah, yang ini tinggal sekarang dijalankan ya. Double klik boleh di Proctor browsernya atau klik kanan juga boleh. Yang bagus itu klik kanan. Kemudian run as administrator. Kita klik di sini. Nah, kita pilih yes. Ini pastikan internetnya berjalan. Karena ini sifatnya full online ya. Jadi silahkan internetnya dicek apakah stabil apa tidak. Nah ini ya. Jadi operating system ini sudah centang, CPU-nya sudah centang, kemudian RAM-nya juga sudah centang, internetnya juga sudah terkoneksi. Gitu teman-teman ya. Nah, setelah itu tinggal klik run. Oke, kita tunggu sampai ini bisa berjalan ya, sampai nampak lah intinya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini artinya menginstalnya itu berhasil teman-teman ya. Jadi pastikan spek laptopnya itu memenuhi dan juga internetnya itu stabil gitu.
Nah, sekarang tinggal dimasukkan nanti jika pelaksanaan sudah tiba gitu ya. Tinggal dimasukkan yang namanya ID Proctor dan password. Nah, untuk ID Proctor dan password, kita masuk dulu ke sini ya. Tekan dulu di sini tombol Windows supaya ini keluar dulu. Nah, ini diambilkan dari sini teman-teman ya. Dari web ubk.kemdikbud.go.id di bagian ini. Administrasi tes, di sini ada komputer Proctor ya. Nah, ini saya sudah membuatnya ya. Jika di teman-teman ini belum ada, silakan klik tambah di sini. Masukkan jumlah klien. Jadi yang digunakan itu Chromebook-nya atau komputer siswanya ada berapa, silakan dituliskan di sini. Berdasarkan lomba yang diikuti lah seperti itu. Kemudian berapa ruang? Kalau satu ya satu, klik simpan, maka akan muncul. Nah, untuk ID Proctor ini dari sini teman-teman ya. Ini nanti di copy paste ke komputer Proctor yang tadi. Passwordnya juga di sini. Ini sementara passwordnya belum muncul karena kan masih lama ya untuk OSN-nya. Nanti biasanya untuk password ini beberapa jam atau bahkan 1 hari sebelum pelaksanaan OSN ini biasanya muncul nanti gitu ya. Jadi nanti ID Proctor dan password jika sudah muncul itu di di copy paste ke sini ya. Gitu. Nah, itu saja mungkin informasinya teman-teman. Mohon maaf agak lama tutorialnya karena memang sangat detail gitu ya. Karena ini penting sekali. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silakan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.